model kepemimpinan yang baru ditampilkan oleh beliau ini Iya, yang selama betul. ini berbeda dengan para gubernur sebelumnya. Beliau lebih egaliter, beliau lebih apa, lebih merakyat, beliau lebih terbuka begitu ya, dan beliau juga apa namanya lebih tidak protokoler begitu ya, sehingga ini menjadi fenomena yang menarik banyak orang, termasuk juga tidak hanya di tanah air saya kira, tapi juga di beberapa negara mungkin sedang apa juga mencermati apa namanya pola-pola dan perilaku kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada seorang sesepuh Sunda ya yang akan menjelaskan tentang Sunda Wiwitan, dan sesepuh ini sangat mendukung sekali dengan kebijakan-kebijakan atau program-program KDM ya. Dan seperti apa videonya, kita tonton bersama. Kata Kang Deddy, dia adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan yang berkaitan dengan etika lingkungan. Ya. Apa yang dia maksud etika lingkungan? Dia akan konsen terhadap Sunda Wiwitan yang berkaitan dengan air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, kemudian aliran air harus dialirkan, sawah harus diurus. Dan dia katakan di ujungnya, saya penganut, saya orang Islam jelas tercatat di KTP dan kehidupan saya dari kecil Islam. Tapi saya memang belum setingkat Islam saya setingkat wali. Nah, itu dia katakan. Nah, bagaimana pandangan Akang sebagai yang dekat? Saya lihat Akang dekat juga lahirnya di Subang dengan Kang Deddy ini. Baik. Baik, terima kasih Buya Afrizal Mutua ya. Jadi saya kira sejarah kita maksudnya adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat ini memang tidak bisa dipisahkan. Baik itu dalam konteks kejawa Baratan kesumbaran maupun dalam konteks Sumbar Jawa Barat dengan Indonesia ya. Perlu diketahui juga bahwa Jawa Barat ini kan dalam hal ini lebih banyak adalah apa namanya, suku Sunda ini suku yang sangat terbuka pada semua orang. Sehingga percampuran budaya, subudaya itu menjadi sedemikian rupa, dan tidak pernah ada satu penolakan sedikit pun dari masyarakat Sunda terhadap para pendatang dari manapun. Saudara-saudara kita termasuk apa namanya di Jawa Barat ini pernah dipimpin oleh seorang putra Minang, gubernurnya. Ya. Ya, jadi itu contoh memang seperti itu. Contohnya misalnya tadi Gubernur Jawa Barat pernah dari apa namanya dari putra Minang yang terbaik. Oleh karena itu saya kira pertautan budaya ya, pertautan keyakinan sebagai sebagian besar Jawa Barat dan Minang itu adalah penganut Islam. Oleh karena itu ada adagium Cara Islam, bertandingkan Kitabullah. Kitabullah. Jadi begitu Ya. kira-kira. Nah kalau bukan yang ada Minang tapi bukan Muslim itu bagaimana sudah bukan Minang lagi. Begitulah kira-kira Ya. sama. Jadi Ya. irisan-irisan ini luar biasa. Ya. Dari subudaya Minang dan subudaya Sunda ini sedemikian rupa sehingga apa namanya menjadi persaudaraan yang sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan, insya Allah saya kira sampai dengan akhir zaman yang akan datang. Ya. Saya kira itu sedikit tentang budaya Sunda dan kaitannya dengan apa namanya dengan Minangkabau. ya Minangkabau. Demikian juga karena Minangkabau adalah perintis dari banyak hal, termasuk adalah pondok pesantren ya, yang kemudian menjadi gontor, menjadi banyak pesantren di seluruh Indonesia adalah berkat adanya inovasi dari para tokoh pendiri pendidikan Islam di Minangkabau. Ya. Dan begitu juga saya kira apa namanya karya tafsir yang sangat monumental, yang itu juga pernah dikutip oleh Sri Datuk Anwar Ibrahim sebagai waktu itu Wakil Perdana Menteri, bahwa kami tidak punya sekualitas Buya Hamka karena kami tidak punya ulama yang bisa membuat membuat tafsir Quran, yaitu Al-Azhar misalnya ya. Jadi sedemikian rupa luar biasa. Nah itu barangkali pengantar saya untuk kita
apa namanya sedikit mencoba merangkai kembali, mengingatkan kembali, Iya, memperkuat iya. kembali ingatan kita tentang pertautan Sumatera Barat, Jawa Barat, Sunda dan Minang ini. Ya. Begitu Buya Afrizal Mutua ya. Nah, Ya, jadi ya, memang pengantar yang sangat mendalam bahwa Barat sama Barat, satu Jawa Barat, satu Sumatera Barat. ya, Makanya orang Sumatera Barat banyak berada di pelosok-pelosok Sunda itu. Nah, betul, betul. itu. Oleh sebab itu kita sekarang ini yang saya sampaikan tadi bahwa Kang Dedi ini tentang Sunda Wiwitan, dia berpegang dengan etika lingkungan Ya, dan sebagai melakukan program etika lingkungan dia mengikut ajaran Sunda Wiwitan. Tapi ya. sebagai manusia dia adalah pemeluk agama Islam. Nah, bagaimana ini Kang Berlian? Ya, jadi tadi karena Sunda itu Islam, Islam itu Sunda, kemudian tentu saja derivatnya adalah dalam nilai-nilai budaya Sunda ya. Adalah nilai budaya yang berakar pada kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Tidak mengurangi tentu saja penghormatan orang Sunda terhadap agama-agama lain. Tetapi saya kira secara landscape budayanya adalah tata nilai Islam sama dengan tata nilai budaya Sunda, atau tata nilai budaya Sunda sama dengan tata nilai budaya Islam begitu ya, atau berakar dari tata nilai budaya Islam. Nah, oleh karena itu saya kira termasuk penghargaan kepada lingkungan seperti yang disampaikan Buya Afrizal Mutua tadi, bahwa hari ini Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh seorang putra Sunda yang mengidentifikasikan dirinya secara kuat terhadap nilai-nilai kesundaan ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Memang banyak kontroversi karena ini kan model kepemimpinan yang baru ditampilkan oleh beliau ini Iya, yang selama betul. ini berbeda dengan para gubernur sebelumnya. Beliau lebih egaliter, beliau lebih merakyat, beliau lebih terbuka begitu ya, dan beliau juga lebih tidak protokoler begitu ya, sehingga ini menjadi fenomena yang menarik banyak orang, termasuk juga tidak hanya di tanah air saya kira, tapi juga di beberapa negara mungkin sedang juga mencermati pola-pola dan perilaku kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, berkaitan dengan itu sebetulnya kalau boleh saya mengambil ke belakang, saya melihat bahwa beliau sangat kagum pada berbagai pemikiran Islam, berbagai pemikiran Sunda, dan kemudian juga berbagai pemikiran para tokoh. Pemikiran-pemikiran keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan Cak Nur. Cak Nur. Ya, jadi beliau itu melahap buku-buku Cak Nur, dan saya kira beliau dalam perusahaan pribadinya mungkin penuh dengan semua karya Cak Nur beliau koleksi seluruhnya. Nah, itulah yang menjadi nutrisi intelektual beliau dalam memahami fenomena Indonesia, fenomena kemodernan dan fenomena keislaman dalam konteks keindonesiaan tadi. Tentu beliau sebagai seorang yang lahir di tanah Sunda, beliau juga menyerap juga nilai-nilai yang biasanya berkembang di ranah Sunda, itu adalah nilai-nilai budaya yang sering dikemukakan oleh para dalang di dalam wayang cerita-cerita wayang, ya, wayang golek. Nah, itu kemudian beliau menambahkan ya, dalam pemahaman saya itu menambahkan keindonesiaan keislaman Cak Nur itu ya, dan kemudian itu dengan nilai-nilai kesundaan. Nah, Kang Deddy berada di situ, gitu ya. Ya. Kang Deddy. Bedanya adalah ada yang perspektifnya dari ilmuwan, ada perspektifnya dari ulama, ada perspektifnya dari pejabat publik. Tentu setiap pejabat publik di tanah air tidak pernah lepas dari kontroversi. Dan saya kira itulah bagian dinamika dari proses dialektika antara realitas kehidupan sehari-hari dengan idealitas
yang dipraktekkan atau harus diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin formal di tanah air, termasuk di Jawa Barat. Dan karena itu maka persinggungan itu akan menimbulkan dinamika pemikiran maupun wacana-wacana publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh seorang pejabat publik, termasuk Kang Deddy Mulyadi ini, gitu ya. Nah, itu saya kira dari segi itu saya mengatakan bahwa mungkin sedikit orang di Indonesia ini yang punya kesempatan yang sangat kaya, kesempatan dalam dalam merintis karir menjadi pejabat publik itu seperti yang dialami oleh Kang Deddy. Yang saya maksud adalah, pertama, beliau adalah masuk di dalam Partai Golkar, kemudian menjadi aktivis pemuda Golkar, kemudian menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta. Setelah itu, beliau adalah menjadi wakil Bupati Purwakarta. Setelah itu, beliau menjadi Bupati Purwakarta. Dan setelah itu, beliau tidak lagi menjabat Bupati, kemudian beliau menjadi anggota DPR legislatif tingkat nasional. Gitu ya. Dan pernah sebelum itu, beliau adalah juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ya, itulah yang membentuk karakter atau pemikiran dan idealisasi tentang masyarakat Jawa Barat yang maju, tentang masyarakat Jawa Barat yang diidam-idamkan, tentang masyarakat Jawa Barat yang dicita-citakan oleh komunitas Jawa Barat, dan juga dalam konteks memajukan Indonesia sebagai sebagai bagian tidak terpisah dari kemajuan budaya Sunda dan budaya Indonesia. Di semua, saya kira 37 provinsi kita belum ada yang punya pengalaman sekaya Kang Deddy Mulyadi. Saya kira kaya sekali soal pengalaman dalam hal mengarungi berbagai dinamika, baik itu legislatif maupun di pemerintahan. Jadi berbangga dan bersyukur kita di Mutua Official ini bertemu dengan Dr. Berliana Kartakusuma, menjabarkan, membongkar sedetilnya tentang karir dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jadi memang Mutua Official meyakini benar informasi ini, bahwa yang menyampaikan itu adalah sepuh atau katakanlah abah di Sunda, Kang Deddy Kang Berliana, kan begitu. Iya. Sekarang saya ingin dalami sedikit Kang Berliana. Baik, Buya. Kini kan fenomena Sunda Wiwitan, walaupun Kang Deddy sudah menjelaskan bahwa dia berada pada konteks etika lingkungan, maka dia memakai ajaran Wiwi Sunda atau Sunda Wiwitan. Nah, tapi fenomena ini kan bermunculan, katakanlah dituduh kafir, katakanlah dituduh kurafat, dikatakanlah budayanya nggak jelas. Saya rasa dengan Kang Berliana bisa memperjelas ini. Terima kasih, silakan. Ya, memang begitu. Seperti saya tadi singgung, Buya, ya. Ketika seseorang menjadi pejabat publik, kemudian apalagi dengan wacana, umumnya kan pejabat publik kita tidak berwacana pada umumnya, ya kan? Dalam hal ini kepala daerah, saya kira itu umum, dan kemudian menghindari wacana, atau mungkin tidak menghindari wacana, atau karena sibuk birokrasi dan segala macam, atau mungkin karena pengalaman hidupnya tidak bersinggungan langsung dengan berbagai dinamika wacana-wacana, maka tidak berwacana, gitu ya. Nah, sementara beliau ini kan membebaskan diri dari maksud saya adalah Kang Deddy, nampaknya membebaskan diri dari belenggu birokrasi, belenggu sebut saja misalnya area nyamannya pejabat, area nyamannya birokrasi, area nyamannya, termasuk juga mungkin privilege yang itu ini. Nah, beliau keluar dari itu, out the box, kemudian beliau berwacana. Sekali lagi, tentu saja wacana ini tidak selalu sefaham dengan berbagai cara berpikir di dalam masyarakat, termasuk para ulama kita.
gitu ya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan etika kesundaan tadi dengan lingkungan, saya kira itu adalah derivat dari apa yang disebut dengan, menurut saya tadi itu memang apa namanya, Sunda ini menghargai lingkungan, dan lingkungan itu kan saya kira universal, tidak hanya ini tetapi juga Ya, Islam itu, termasuk Islam adalah yang selalu menjaga lingkungan. Iya, Jadi betul. tidak boleh ya, misalnya dalam ibadah haji itu memotong, mematahkan ranting. mematahkan Ya, ranting, tidak boleh ya, membunuh apapun ternak maupun binatang liar. ya, Karena itu ya, adalah tidak boleh. Itu sebenarnya simbolik dari bagaimana ajaran Islam itu menghargai lingkungan, jaga alam. ya, dan alam itu sebagai bagian dari tugas kekhalifahannya. Jadi kalau ada yang merusak lingkungan, itu adalah merusak tugas kekhalifahan yang di sunatullah yang diberikan Allah kepada insan manusia. Nah, Kang Deddy menjabarkannya dalam perspektif, dalam bahasa yang Dimengerti rakyat. ya, yang dia mengerti, mencoba membahasakan itu yang hidup dalam alam berpikir orang Sunda, gitu kira-kira begitu. Ya, Ya kan, dengan teks-teks yang tidak selalu misalnya Semitik, ya, tidak selalu Semitik. Bisa juga itu berakar yang dari bahasa Sunda yang memang sudah langka juga di apa dibicarakan di dalam wacana publik di Provinsi Jawa Barat maupun di dalam masyarakat Sunda. Saya kira di Sumatera Barat juga mungkin ada model seperti ini dalam konteks apa namanya, terminologi yang digunakan begitu ya, yang spesifik dan segala macam. Nah, ini yang dikemukakan oleh Kang Deddy sepanjang yang saya tahu, ya. ya, Jadi sepanjang. barangkali sangat sama di Ya. Minangkabau yang barangkali Sunda juga alam tak kambang jadi guru. Alam ini jadi guru. Nah, itu. Betul, Itu. betul. Ya, Jadi Kang Berliana memang luar biasa pemikiran Kang Berliana sampaikan dari data-data yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang saya pindah sedikit, ini pengalaman Kang Berliana sangat besar juga. Dalam hubungan dia memimpin Jawa Barat kan besar sekali. ya, Dari selatan, wah, sampai ke pinggir Jakarta. betul. Dari, oh besar lah, saya tidak bisa Ya, membayangkan. ya, Kami penonton yang banyak ini ingin mendapat gambaran, sehingga Kang Deddy bagaimana caranya dia sampai ke Cianjur Selatan dan segala macam. Silakan Kang Berliana. ya. Memang sejauh yang saya tahu beliau memahami subbudaya Sunda itu ada 5 dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Ya, ada sub Pantai Utara, ada sub Priangan Timur, ada sub apa namanya Pajajaran, ada sub Galuh, dan ada sub apa namanya Priangan. Jadi ada 5 Ya, subbudaya itu. Oleh karena itu dalam kampanye dan kemudian juga dalam kebijakannya beliau akan berkantor di 5 daerah itu, subbudaya itu. Dengan harapan, ya kata beliau, saya bisa langsung bersinggungan dengan berbagai subbudaya itu tanpa harus kemudian kita menyeragamkan, karena subbudaya itu secara natural itu adalah keniscayaan dan hidup berkembang. Oleh karena itu maka pembangunan itu harus selaras dengan subbudaya tadi. iya, iya. Boleh kata beliau itu kemudian membong atau mengalinasi subbudaya itu demi sebut saja misalnya unifikasi Jawa Barat. Karena entitas-entitas itu adalah bagian dari universe-nya Jawa Barat gitu. Nah, itu Ya, yang difahami oleh beliau itu gitu ya. Nah, tetapi ya, secara umum masyarakat Sunda itu kan Buya Afrizal itu memiliki apa yang disebut dengan ya papat kalima pancar. Apa itu papat kalima pancar? Papat kalima pancar itu yang kemudian menjadi simbol Siliwangi. Papat itu iya, iya. 4 ya, yaitu adalah silih asih, silih asah, silih asuh, kemudian silih wawangi. Itulah yang kemudian menjadi filosofi Kodam 3 Siliwangi, Kodam Siliwangi. Apa itu Ya, silih ya. asih? Saling mengasihi. Itu kan menurut saya itu derivat dari atau kearifan budaya yang oleh para ulama kita
oleh para pemimpin Sunda pada saat itu mengadopsi, menderivat nilai-nilai Islam Rahman Rahim menjadi yang tadi silih asih, silih asuh. Silih asih itu saling mengasihi, silih asuh itu saling mengasah. Seperti halnya Buya Afrizal Mutua mengasah saya sekarang ini. Ya kan? Iya betul kan? Saya kira begitu. Mengasah ini adalah tolab ilmi dalam bahasa lainnya. Tema yang silih asah silih asuh artinya bergelinting-pinting bersama masyarakat, membangun masyarakat dengan dirinya sendiri. Betul. Oleh karena itu, Buya, ya, itu yang disebut dengan harmoni antara peran individual, person individual, dan peran sosial dalam membangun masyarakat yang berkemajuan dalam fenomena atau dalam masyarakat yang majemuk. Apapun ini tetap harus silih asih. Apapun cara berpikirnya harus tetap silih asah. Apapun dalam profesinya itu harus silih silih asuh. Kemudian harus silih wawangwikan. Jadi tidak boleh sebetulnya dalam budaya Sunda tadi itu ada yang mencederai orang lain, nggak boleh. Karena apa? Harusnya adalah kalau kata budaya Sunda, saling mewangikan, saling menjunjung tinggi, saling menghormati, saling memajukan. Bukan sebaliknya. Bukan menjelekan. Itu kalimat pancernya apa? Ini yang sering dikemukakan oleh beliau ya dalam berbagai kesempatan berpidato. Itu adalah 5 itu apa? Jadi pribadi ideal dalam bahasa ini, insan cita lah itu begitu dalam bahasa Ya. Insan cita Sunda itu apa? Insan cita Sunda itu adalah ada 5. Ini pancernya intinya. Karena semuanya kan berpusat pada manusia dan alam. Kemudian dia mengolah itu semua untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk kebaikan, kemaslahatan umat dan bangsa. Kemanusiaan dan kelestarian lingkungan kan gitu intinya ya kan. Nah itu 5 pancer itu. Yang pertama adalah jadi cager. Cager itu aksentuasinya lebih pada harus memelihara, insan cita Sunda itu harus memelihara cager. Kesehatan itu utama. Dan itu kan Rasulullah mengatakan, ya kan? Peliharalah kesehatan, kesehatan itu wajib karena dengan sehat itu ibadah akan lebih benar. Ibadah akan lebih suhu, ibadah akan lebih baik. Karena tidak lagi merasakan sakit kan. Wudunya bisa sempurna, ke masjidnya bisa jalan enak. Tata upacara salatnya dilakukan semuanya, ruku sujudnya. Tidak, itu kalau sehat. Itu harus cager. Cager itu bagaimana caranya? Tentu saja nutrisinya harus ada. Dari mana nutrisi itu? Dari alam. Iya kan? Itu yang Kang Deddy disebutkan. Ada ternak domba, ada balong. Balong itu adalah kolam yang berisi, yang ditanami ini kan dengan ikan, iya kan? Dan seterusnya. Itu dari situ nutrisinya. Kemudian kedua adalah bager. Bager itu baik, harus baik, menjadi orang baik. Nggak boleh nggak baik. Jadi itulah insan cita yang kedua Sunda itu harus jadi orang baik. Harus orang baik, berusaha sekuat tenaga menjadi orang baik, baik dirinya maupun lingkungan keluarganya untuk membuat anggota keluarganya jadi bager. Tidak boleh baong. Tidak boleh jadi baong. Ada sehat, ada baik hatinya. Yang ketiga? Yang ketiga adalah ada yang disebutnya pinter. Nah ini insan akademis. Pinter kan? Berwawasan. Berwawasan, cinta ilmu, ya, mencintai para ulama, kemudian pendengar yang baik, gitu. Tentu saja pendengar yang baik dalam konteks dalam berbagai majelis keilmuan, apakah itu di sekolah formal, apakah itu di pengajian-pengajian ini dan seterusnya. Itu yang membina supaya yang bersangkutan itu benar, benar, ya kan? Supaya benar, ya. Insan akademis. Ya. Kemudian itu. Jadi pencinta ilmu itu adalah menjadi filosofi insan cita Sunda. Ya. Berikutnya adalah benar.
benar-benar itu ya harus apa namanya, harus menjadi orang yang selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran, kira-kira begitu. Iya, Ya, iya, iya, iya. ya Dia menjadi berjuang terus, berjuang menciptakan terus. sesuatu terus. Ya, menjuang sesuatu untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, Yang dan keempat, untuk lingkungannya. ya itu yang keempat. Yang kelima, Yang kelima adalah ini singer. Singer itu bahasanya mungkin sekarang itu apa ya? Singer itu dia terampil, terengginas, kemudian penolong, kemudian sensitivitasnya tinggi, kemudian responsibilitasnya tinggi, kemudian eh, apa namanya, membela orang yang menderita, kemudian dengan kemampuan yang dia miliki, dan kemudian dia terus meningkatkan kemampuannya untuk menolong berbagai ini kebutuhan. apa, Kang Berliana? Yang kelima ini, Kang Berliana apa merumuskan dari gayanya Kang Dedi, atau memang dari nilai-nilai yang lima, yang nilai utama di Sunda? Ini saya perlu clearin sedikit ini. Ya, saya Kayaknya kira yang kan, ya, Bang Berliana sebut tadi itu adalah sosok Kang Dedi nampaknya. ya itu memang saya katakan tadi, kalau dalam, mohon maaf nih Buya, saya mengambil nilai-nilai kehemian ya. Insan cita HMI itu kan insan akademis, Iya, pencipta iya. dan seterusnya. Ujungnya adalah masyarakat adil makmur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau dengan lima Ada di Kang Dedi. ya dilema ini memang filosofinya Sunda begitu. Makanya disebut tadi papat kalimat pancer. Papatnya itu silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi. Kalimat pancernya itu lima tadi, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah insan cita Sunda, orang Sunda. Oke, Kang Berliana, barangkali kita hampir sampai di ujung diskusi kita. Baik Bu ya. Eh, eh, saya ingin dapat sedikit bagaimana Kang Berliana melihat kerja KDM ini sebuah gerakan cepat dari segi tata kelola kepemerintahan. Silakan. Ya, saya berkesempatan alhamdulillah berdiskusi berdua dengan beliau. Nah, beliau saya tanya berapa APBD Purwakarta, beliau sebut angkanya kecil Kang, ya di antara yang paling kecil Jawa Barat ya Purwakarta lah. Jadi saya juga begitu. Nah, kalau mengikuti aturan-aturan apa rigiditas birokrasi, tentu saja saya tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa mengoptimalkan anggaran yang ada. Karena itu maka saya melakukan satu apa namanya ijtihad, kata beliau, untuk memanfaatkan ini dengan APBD yang sedikit ini untuk dengan apa namanya dengan optimal. Tentu saja tidak melanggar aturan-aturan, tetapi sebagai kepala daerah punya kesempatan untuk melakukan itu, melakukan optimalisasi dari anggaran yang terbatas tadi, sehingga saya bisa mengelola anggaran itu dengan sebaik-baiknya untuk apa namanya kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Tentu kata beliau ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ini kan ada aturan birokrasi itu dimungkinkan kepala daerah itu melakukan terobosan-terobosan tidak melanggar aturan-aturan administrasi pemerintahan maupun tidak melanggar aturan-aturan apa namanya penggunaan keuangan negara. Nah, itulah yang kemudian di Jawa Barat nampaknya dipraktekkan. Sekali lagi, ya, elit Jawa Barat dalam hal ini adalah legislatif Jawa Barat tentu kaget dengan apa namanya kreativitas yang dilakukan, yang juga ternyata dipraktekkan di Jawa Barat gitu. Ya. Yang penting eksekusi dulu, nanti kita belakangan. Diselaraskan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi intinya tidak melanggar aturan. Dan itu kemudian saya baca di media bahwa Menteri Dalam Negeri mengapresiasi satu terobosan penggunaan anggaran terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya kira ini apa namanya cara berpikir beliau yang pernah saya serap ya pada saat beliau masih menjadi bupati, dan kemudian sekarang nampaknya beliau lakukan juga di Jawa Barat. Ya, diterapkan di Pemprov. Ada disharmoni. Ya, disharmoni dan segala macam itu saya kira ini. Nah, menurut saya adalah mungkin orientasinya kalau bahasa politiknya kan bahasa media
bahasa politik yang di media itu 100 hari. Nah, 100 hari itu menurut saya memang gebrakan-gebrakan diperlukan. Tetapi pada akhirnya menurut saya adalah tantangan beliau ke depan. Mohon maaf kalau saya salah, Buya Afrizal. Itu adalah bagaimana sesungguhnya beliau membagi habis pekerjaan-pekerjaan di Jawa Barat dengan keterbatasan fiskal yang ada, dan sekaligus juga pada saat yang bersamaan menggerakkan birokrasi. Karena tidak mungkin beliau tetap tangannya cuma dua, kakinya cuma dua, tangannya hidungnya cuma dua, hidungnya cuma satu, matanya cuma dua, kupingnya cuma dua. Nah, yang bisa menduplikasikan mata, telinga, hidung, mulut beliau itu adalah birokrasi. Ke depan menurut saya adalah bagaimana beliau menggerakkan birokrasi ini untuk memajukan masyarakat Sunda dengan nilai-nilai budaya tadi, yaitu keislaman, keindonesiaan, kemudian dan kesundaan. Ini tantangan ke depan menurut saya. Dan semoga saja, doa saya, semoga saja Buya, beliau mampu menggerakkan itu. Sebab kalau hanya terus-terusan seperti ini juga kan menjadi tidak efektif. Karena sekali lagi jati diri atau sunatullah manusia memang terbatas. Karena itu maka ada ilmu leadership, ada ilmu manajemen dan segala macam, itu bagian dari tools manusia untuk memperkuat dirinya, kemudian memperluas kemanfaatannya dengan cara seperti itu, apalagi di birokrasi pemerintahan. Semoga pengalaman birokrasi beliau di wakil bupati, kemudian pengalaman beliau di legislatif di tingkat 2 kabupaten, kemudian di tingkat nasional, itu mampu menstimulasi, kemudian mensinergikan, mengkolaborasikan untuk optimalisasi kerja-kerja birokrasi yang berdampak pada kemanfaatan, kemajuan masyarakat Sunda, termasuk adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya Sunda yang itu adalah berakar dari nilai budaya Islam dalam pemahaman saya. Luar biasa, Kang Berliana. Sama-sama terima kasih karena mencari waktu Kang Dr. Kang Berliana Kartakusuma. Ini memang sangat sulit, tapi mudah juga. Walaupun jarak jauh kita udah ketemu. Demikian pemirsa atau penonton sekalian di channel Mutua Official bersama. Ya, begitulah sebuah pernyataan atau sebuah pengungkapan dari sesepuh Sunda ya. Yang sebenarnya dipertanyakan di sini adalah fokus kepada Sunda Wiwitan ya, tapi ternyata menurut saya ini belum terjawab tentang arti Sunda Wiwitan ya. Tapi saya juga sudah mengupload tentang arti dari Sunda Wiwitan tersebut ya, yaitu langsung dari Kang Deddy Mulyadinya ya. Silahkan kalian tonton di channel ini. Bagi kalian yang belum nonton ya, sudah saya posting ya, Kang Deddy sendiri yang mengartikan dan Kang Deddy sendiri yang mengungkapkan semuanya apa itu Sunda Wiwitan. Oke, sekiranya cukup sekian. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.